Hai Gen Lovers, apa kabar? Kembali kami lagi menjumpai Anda di channel kami seperti biasa. Dan hari ini saya sudah berada di Pasar Seni. Pasar Seni di daerah Huntu ya. Dan di sini kebetulan lagi ada event apa ini, Fandi? Anak difabel. Anak difabel. Jadi kegiatannya apa saja nih? Ini terkait dengan Fandi hanya suara doang. sebagai hasil kreativitas. Kebetulan hadir juga bersama kita Bunda Difabel Provinsi Gorontalo, Ibu Gubernur, Ibu Ida Saida. Ya. Oke guys, di sini antik loh Ci. Ya? Uangnya tukarnya dengan gunakan batok kelapa. Apanya? Uang nilai uangnya, transaksinya Uangnya. menggunakan batok kelapa. Nah, terus caranya gimana? Kita tukar di sini sih. Kita tukar ayo, kita lihat coba lihat. Baru pertama kali loh kesini. Ayo kita lihat-lihat, ini tempat counter menukar uangnya. Oh, di sini. Ya, ini harga penukaran keping tempurung. Oh, Ini harganya satu keping 6.000. Oh, gitu. Ya, coba kau yuk tukar uang. Oh ya, aku tukar uang dulu. Jadi transaksi ini nggak pakai uang tunai, dia pakai tempurung kelapa gitu. Terus tukarnya berapa? Ini, gini. Satu keping harga 6.000. Oh, tukar keping. Kasih. Oh, terima kasih di situ. Bener langsung kali. Ya. Guys, aku tadi kasih uang 20.000 dapat 3 keping. Ya. Dan ini mau dipakai buat Beli jajan, beli nasi Jajan apa? kuning, sewa tikar bisa. oh gitu. Ya, itu bisa. Beli ini banyak jajanan yang ditampilkan. Oh, gitu. Nah, jadi semua di Pasar Seni ini adalah back to nature, Back to nature. kembali ke alam. Tapi memang adem ya, ini banyak Ya, bambu-bambu. ini bambu. Ini unik loh. Unik sebuah destinasi wisata di Provinsi Gorontalo dengan nuansa alam. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Di kacau ini kacau sudah, sekarang semua pulang dulu. Kata ini kumi. Ini melukis. Tentang apa deh? Ini anak-anak tunarungu loh. Iya, you harus gunakan bahasa isyarat. Ya, gimana? Nah, ada di situ bahasa isyaratnya. Nanti kita, Dan saya berhenti. Semua ini tunarungu ya? iya semua ini tunarungu. Saya Mereka cemen. Ini hasil mereka. Nanti ini hasil mereka sih. mundur diri dari apa Anda? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita langsung saja kepada Ben. Lihat, Guys. Lihat hasil mana? Ini hasilnya. Hebat, cantik ya. Dan selanjutnya kita akan Oke. saksikan inilah dia. Ini hasil mereka. Jumpa. Ini hasil mereka sih. Ini hasil. Iya hasil mereka. Hebat ya. Ini hasil mereka. Jadi dipamerkan di sini hasil karya mereka ya. Ya. Oke, kita lihat, kita undang ke ini. Ya, ketua yayasannya Difabel. Mana? Yang mana? Ada Ibu Ellen, kita cari Ibu Ellen. Sarjana, tapi Difabel. Ini adalah bahasa isyarat. Ini kita bicara. Ilyas, mari. Ini Ilyas sebagai juru bahasa mereka. Juru bahasa. Oke. Diajarin dong saya apa kabar hari ini gitu. Apa kabar? Gitu ya? Apa kabar? Kabar. Oke, Terus kalau mau bilang kita lanjut ke reggae lagi. Setelah tadi dihancurkan oleh oknum tidak dikenal. Oh, alhamdulillah sehat katanya. Oke, mantap. Terus mau nanya apa lagi ya? aman ya. Oh, kalau mau belajar ini apa ya, bahasa-bahasa yang digunakan oleh para difabel untuk yang tunarungu ya. Kita masih belajar. Kita harus tahu. Terima kasih. Kita demo di sana. Sini nih Chris. Juga ada meja satu, kue, senari, dan
penari canda ya. Salah satu makanan tradisional. Oke, sukses ya, Bu. Ya. Baik, Gen Lovers, saat ini saya sudah bersama Ibu Ellen, Ketua Yayasan Difabel dan ya gitu ya. Tunarungu Yayasan Tunarungu. Oh, Ketua Yayasan ya, kenapa? Difabel itu. Oh, Difabel ya. Ketua Yayasan Tunarungu. Mohon maaf Ibu Ellen, dan juga ada Bung Kris, penggiat Difabel gitu ya. Iya, benar. Oke. Saya ke Ibu Ellen dulu. Bu Ellen, sudah berapa lama mengelola yayasan ini? Baiklah, Suaranya dikerasin dikit, soalnya kita nggak bawa mic. siap. Ya baiklah, selamat pagi menjelang siang. Aha. Saya Ellen Puluge dari Ya. Sanggar Tunarungu Gorontalo. Ya. Baik, Anda bertanya sejak kapan saya diaktif di disabilitas Iya, Tunarungu iya, ya, Bang? iya. Kalau saya di disabilitas Tunarungu itu sejak 15 tahun lalu. 15 tahun. 15 tahun Apa yang membuat Anda menyukai untuk mengurus teman-teman Ya. difabel ini atau tunarungu ini? Siap. Oke, ketika bicara tentang menyukai ya, ini Ya. ada sejarahnya loh. Oh, ada Ya, sejarahnya. pertama Gimana? waktu itu Hah? anak-anak tunarungu waktu itu mereka itu ada salah satu anak tunarungu selesai mau lulus SMP ya, waktu itu masih yang namanya sekolah sebelum inklusi, waktu itu ada inklusi. Kalau nggak salah itu yang masih disebut dengan sekolah terpadu. Sekolah terpadu. Ya, sekolah terpadu, sekolah terpadu. Nah, di situ mereka menyampaikan bahwa mereka ingin melanjutkan sekolah lagi ke jenjang SMA. Nah, dari situ saya menghubungi salah satu bukan pejabat sih, artinya yang punya kepedulian besar terhadap disabilitas. Nah, dengan berdasarkan itu dan saya pun melihat ternyata mereka banyak. Nah, di situ saya mulai berpikir kenapa saya tidak membentuk suatu komunitas. Nah, akhirnya saya mencari informasi di mana tempatnya mereka ini, ternyata mereka ada komunitasnya itu khusus di Jakarta yang disebut dengan DPD ya. DPD Dewan Pimpinan Daerah Berkatin. Nah, pada tahun itu kalau tidak salah itu sekitar tahun 2018-19 ya. Saya bentuk komunitasnya, saya menyurati ke pusat. Ya, alhamdulillah mereka bikinkan SK. Nah, mereka bikinkan SK. Nah, di sini saya masuk, waktu itu awalnya itu saya masuk sebagai pendamping disabilitas. Nah, itu awalnya. Setelah itu terbentuklah sanggar. Akhirnya saya berpikir kenapa saya tidak bikin sanggar lagi sebagai wadah keterampilan. Nah, kalau terkait itu kan mereka anak yang usianya sudah lulus SMA ya. Hanya saya bikin sanggar, artinya bukan cuma yang besar yang terkait, jadi ada yang disebut dengan terkait junior. Nah, di situ saya terpikir bikin yang namanya sanggar atau wadah. Ya. Saat ini sudah berapa banyak anak-anak yang ikut di yayasan tunarungu ini? Oke, saya luruskan dulu ya. Ya. Untuk yang ada tergabung itu mereka anak-anak yang ada sekolah. Oh ya. Yang ada anak sekolah, mereka pada saya sekolah SMP. Nah, ada juga yang beberapa anak yang sudah lulus. Nah, di situ tempat wadahnya itu seperti itu. Jadi kenapa saya bikin seperti itu? Saya itu lihat saya punya teman ya, di Semarang. Dia punya yayasan juga, Elfata Rumah Semarang. Nah, itu yang ada tergabung di sini itu aktivitasnya juga sore hari anak-anak SMP yang ada di Semarang. Makanya saya itu terinspirasi dari teman saya yang ada di Semarang. Jadi sistemnya gimana? Apa mereka berkumpul aja, ada kegiatan, atau mereka punya standar tertentu, misalnya suatu saat berapa tahun bergabung bisa dinyatakan lulus atau gimana begitu? Ya, kalau untuk sekarang kalau bicara secara konsepnya di sanggar itu ya, itu masih kita ambil gitu. Sekarang itu kan mereka ada beberapa keterampilan yang dibimbing di sana. Nah, pertama seperti sekarang kan ada penarian kan, tarian ya. Ini dibawa dari Pak Kris, itu anak-anak yang tergabung di SLB tapi khusus tunarungu. Nah, karena mereka juga di SLB yang aktif, diaktifkan digabungkan juga di sanggar ya, tunarungu ya. Untuk melihat kreativitas mereka Ya, juga. terus ada juga Winawicara, mereka juga belajar Winawicara. Nah, selain itu juga kita juga waktu tahun kemarin itu waktu pilkada, nah kita juga sudah mulai melakukan sosialisasi dengan menjadi juru bahasa isyarat. Oh iya Itu iya juga iya. sudah program kami. Kemarin juga sempat berpartisipasi ya waktu kita aktif-aktifnya konferensi pers kan ada Iya. ahli bahasa juga Ya, itu. itu juga dari sanggar juga Iya, yang iya, iya. inisiasi itu. Iya.
sangat bermanfaat sekali Gen Lovers. Ya, saya ke Bung Kris sebagai penggiat. Tapi sebelumnya Anci coba apa? lihat tasnya Ibu. Ini hasil karya. Wah, sebenarnya dari tadi saya sudah melihat karena kuning kan warnanya. Dari tadi saya ya ini hasil karya, Bu. Ini sebenarnya sih hasil karya tapi bukan anak tunarungu ya, makanya saya lagi coba untuk anak-anak tunarungu. Tapi susah loh uniknya, bahan bakunya di Gorontalo. Nah ini saya pikir pertama ya, waktu saya pertama lihat ini kan waktu itu saya pernah lihat di internet ya. Saya pikir ini sabun yang kecil-kecil isi sabun. Ternyata pas waktu saya lagi jalan ke Jakarta, saya cari tempatnya di daerah Jakarta Selatan. Saya dapat ternyata itu memang sudah berapa puluh meter yang mereka buat menjadi seperti itu. Barang bekas ya, Tapi barang memang bekas. ini bungkusan sabun kan? Bungkusan Iya. sabun. Yang harus Saya pikir Ibu dapat endorse tas dari ini, ternyata hasil karya loh. Aduh hebat. Ya mudah-mudahan teman-teman atau anak-anak difabel juga bisa membuat sebuah karya yang lain juga yang mirip-mirip ini juga boleh ya. Baik, saya ke Bung Kris. Bung Kris sebagai penggiat yayasan difabel ini, kira-kira sudah melakukan apa saja untuk anak-anak difabel? Alhamdulillah sih kalau untuk dari segi kegiatan sudah banyak yang kegiatan-kegiatan yang kami ikuti baik di daerah maupun di tingkat nasional. Seperti apa tuh? Kebetulan tapi kalau dari difabelnya itu dia cuma tunagrahita. Kalau untuk yang saya pernah bawa ke tingkat nasional itu tetap aja Ikut lomba apa? menari. Menari. Iya, dan itu juara 3 nasional. Bung Kris ini sebagai instruktur untuk anak-anak tuh difabel. Difabel. Untuk seni ya, Jadi- seni. Jadi Keseluruhannya. teman-teman ini sekarang punya kemampuan ya. Iya, Bisa merias ya. aja Sekali-sekali diajak gitu ya. bisa. Merias bisa. Oh, rias juga boleh. Bisa. Oh ya, selain itu terus kenapa tertarik untuk atau ada cerita juga seperti Ibu Ellen gitu. Kalau saya sebenarnya awalnya itu cuma dipanggil oleh teman saya buat ngelatih anak berkebutuhan khusus. Waktu itu saya masih kuliah dan setelah saya lulus tiba-tiba ada teman juga yang hubungi untuk kalau bisa ngajar di sekolah SLB. Ada saya sudah mulai Tertarik juga untuk tertarik itu. untuk Dan sekarang sudah bergabung di itu Apa? kaosnya coba lihat. Oh, iya. Sanggar Belajar Helen Member. Iya, di Ini Sanggar. Kami sekarang Bu Helen ya. Iya. Ya. bergabung juga Ada suka duka nggak selama Kalau untuk ada sih kalau Apa tuh? dari segi melatihnya itu tetap diuji kesabaran. Iya benar Kalau ya. seperti itu Karena ya. anak-anak pada biasanya juga kan kadang-kadang susah diatur apalagi Iya. kalau ini yang punya kebutuhan khusus Ya ya. apalagi kan kalau mereka itu kalau sudah berkumpul ya susah sekali untuk maunya untuk bermain saja, susah sekali untuk mengatur anaknya, itu agak susah. Tapi kemampuan Bung Kris untuk mengarahkan mereka itu sebenarnya luar biasa loh. Bisa sampai Sebenarnya kalau meraih dari saya juara juga, aduh hebat. Kalau dari saya sebenarnya semua bisa, cuma tergantung kitanya itu mau atau tidak bergerak di dunia. Dan mereka ini sebenarnya anak bisa, tetapi butuh waktu proses melatih mereka nanti bisa. Pada dasarnya mereka mampu juga ya. Iya. Tetapi kita perlu kesabaran untuk melatih dan mengajarkan mereka. Ibu Ellen ada yang ingin disampaikan sebelum kita close? Ya, saya sampaikan kepada masyarakat ya bahwa anak-anak tunarungu ya khususnya ya, saya sekarang sebagai penggiat tunarungu. Nah jangan mungkin kalau ada punya anak tunarungu itu mungkin merasa minder terhadap anaknya. Nah, dan juga salah satu yang utama itu bahwa anak-anak tunarungu itu mereka punya wadah ya, mereka punya wadah itu silakan datang ke Sanggar. Nah itu gratis, tidak ada biaya apapun. Wah, Nah, itu makanya sekarang juga dengan kegiatan itu anak-anak itu bukan cuman datang ke Sanggar cuman ini, mereka ada kegiatan yang menggambar. Nah sekarang kan seperti yang disampaikan oleh Pak Kris tadi. Nah sekarang juga ada juga selain itu mereka juga mungkin di samping itu ya untuk masyarakat mungkin mulai mengenal bahasa isyarat. Betul. Bahasa isyarat itu adalah bahasa untuk berkomunikasi dengan mereka, karena kita jangan memaksakan bahwa kita orang usia begini ya,
di dalam penggunaan untuk tunarungu itu kita jangan menggunakan mereka kata cacat. Iya. Menggunakan bahasa seperti disabilitas. Nah, juga kalau kita sebagai mungkin kita mengatakan bahwa kita orang normal ya, tidak ya. Jadi kita itu mengatakan anak tunarungu, mengatakan kita bahwa orang dengar. Itu pada dasarnya karena kita itu sebenarnya bukan misalnya normal aja ya. Itu kan sama ya, cuman kekurangannya itu adalah alat pendengarannya itu saja. Tadi dilihat juga datang Ibu Gubernur. Oh ya. Ibu Ida Saida Habibie. Bagaimana itu Ibu Ellen support beliau kepada anak-anak difabel di Provinsi Gorontalo? Ya, itu sangat sekali ya, artinya dengan kedatangan kalau bicara tentang Ibu Ida Saida itu beliau itu memang selalu mensupport ya, malah mungkin kalau dari saya ya, mungkin karena saya sendiri ya, untung ada Pak Kris juga yang membantu. Nah itu tadi Ibu Ida juga menyampaikan sudah dibantu dengan papanya Nisa juga membantu untuk advokasi dan meyakinkan Ibu Ida bahwa sanggar juga ini mungkin bisa seperti harapannya masyarakat ya. Nah itu akan kita jadikan motivasi dan insya Allah itu akan kita realisasi mungkin kerjasama dengan papanya Nisa insya Allah. Oke. Bung Kris, Apa itu? ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Jadi harapan terakhir saya buat para seniman maupun pelatih yang sesama saya agar kiranya kita marilah melatih, mau berproses dengan anak-anak ini. Mereka ini sebenarnya bisa, tinggal kita butuh waktu, proses, kesabaran untuk menghasilkan anak ini bisa memiliki keterampilannya sendiri. Oke. Terima kasih Bu Ellen, Bung Kris. Saya mau nutup tapi dibantu Ibu Ellen pakai bahasa isyarat ya. Oke. Ya aja. Baik Gen Lovers, sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel kami Gen 99. Dan satu yang perlu diingat bahwa manusia yang berkebutuhan khusus itu adalah manusia juga. Jadi jangan membeda-bedakan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Selamat siang. Terima kasih. Oke, Kak.